salah sendiri. Otakmu gila, mas kau mau menerangkan agama orang. Angkat, jangan penangis. Tidak, jangan penangis. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak. terpengaruh terhadap pemurtadan. Yang Anda ingin tunjukkan? Di Sahih Bukhari ya. Buhari. Iya. Ya. Silakan. 2983. Jadi Bukhari. apa yang terjadi? Ya 2983. Apa itu tertulis di sana, Bang? Hah? Apa yang tertulis di sana? Tolong dibacakan. Iya, saya bacakan. Ya. Abang nggak mau baca itu? Saya bukan yang bawa materi, Abang yang bawa materi kan? Oke, baik, baik. Jadi setidaknya Abang itu paham dulu baru bawa materinya ke sini. Buhari berapa tadi? 2983. 83. Oke. Apa yang dikatakan di sana, Bang? Iya, sebentar, saya pelan-pelan, santai saja, Bang. Saya beratur dulu. Pencariannya dulu. Ya. Iya. Ini dia berkata ya, Nabi berkata ya. Iya. Nabi berkata, iya bersabda. Sahih Buhari kan? Iya, Sahih ini. Buhari 2983. Iya. Ya. Oke Bang ya, santai aja Bang ya, cuma hanya menanggapi itu. Iya. Ya, di mana Siap. Nabi bersabda, Jibril berkata kepadaku, siapa yang meninggal dunia dari umatmu dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk surga atau tidak akan pernah masuk neraka. Beliau bertanya, sekalipun dia berzina, berzina, iya, sekalipun dia berzina dan berbuat dosa, dia masuk surga itu. Jadi Iya. umat Islam ini melakukan zina tetap masuk surga. Jadi kalau apa yang dilakukan di pondok pesantren itu kan perzinahan, perbuatan dosa. Tapi apa? Kenapa dia lakukan? Ya karena berdasarkan ini masuk surga. Nggak Cuman ada. Cuman segitu doang pengetahuan Anda gitu. Ya ini dasarnya dulu lah. Kenapa Anda berkata itu pengetahuan? Ya karena ada data, bukan pengetahuan. Iya. Jadi apakah umat Islam itu tidak ada potensi untuk bertobat di Islam? Ketika Nggak mereka ada di sini melakukan masuk surga. Oh, jadi Islam cuma satu hadis itu saja Islam itu. Berarti Anda nolak ini. Bukan saya nolak. Bukan saya nolak. Akui dulu bener nggak ini? Iya. Saya akui Ya itu. sudah. Terus apa masalahnya? Itu yang mencabuli santri itu yang nggak ada salahnya dia melakukan karena dia masuk surga. Oke. Sekarang Apa yang pertanyaan saya ke Abang boleh? Saya bertanya ya Bang ya. Kalau di Kristen berzina bisa nggak masuk surga? Di Kristen kalau berzina bisa nggak masuk surga? Kalau tidak bertobat, kalau dia tetap tidak bertobat ya tidak masuk surga. Kenapa? Berarti berzina bisa masuk surga di Kristen? Kalau dia bertobat, dia kan masuk surga. Loh, kenapa Anda ketawa? Loh. Orang berzina berbuat dosa itu dia bertobat masuk surga. Nggak ada yang lucu. Ini loh lucu dong. Iya kan? Jadi kau bilang tadi nggak ada. Kamu ngakui loh. Kamu hanya modal ketawa saja, congol. Berarti di Kristen kalau berzina bisa masuk surga? Kalau dia bertobat masuk surga. Oh, kalau dia bertobat. Nah, jadi orang bertobat di Islam, tunggu. Di Islam ada nggak perintah bertobat setelah melakukan dosa? Nggak ada di sini. Coba baca dulu data itu. Coba kalau begitu kau tunjukkan kepada saya berzina masuk surga yang penting bertobat. Mana dalilnya? Silakan. Ini dalilnya Islam. Enggak di dalam agamamu. Di mana dalilnya di dalam agamamu berzina bertobat masuk surga? Anda tidak berdasarkan data, saya jawab tidak berdasarkan data, tapi ada datanya nanti. Kita lanjut dulu, kita selesaikan dulu ini. Iya.
Ya, giliran Anda kalau bicara berzina di agama Anda masuk surga, yang penting bertobat. Tapi kalau di Islam seakan-akan di Islam, kalau di Islam bertobat masuk surga enggak kalau mereka sudah berzina? Anda nunjuk di situ. Di situ enggak harus ada. bertobat, Bang. Di sini yang syaratnya di sini. Aduh, jangan ketawa dulu. Kenapa modal ketawa? Syaratnya di sini, Bang. Yang penting Islam itu tidak menyekutukan Allah. Itu saja. Sekarang pertanyaan itu saya, masuk surga semua sekalipun. Pertanyaan saya, Abang, seperti yang dilakukan Kiai itu, kenapa? Pertanyaan saya ke Abang, apakah Islam itu cuma satu hadis itu, hukum Islam itu? Mau banyak, mau seberat, mau hadis banyak, itu tidak menjadi masalah. Allahu Akbar. Jadi kalau hadis satu sama lain, sabda Muhammad itu kan berarti bertentangan. Ada yang berkata begini, nggak apa-apa kau berbuat dosa, nggak apa-apa kau berzina di sini. Yang penting tidak menyekutukan Allah. Itu syaratnya. Betul enggak? Jawab dulu. Saya tanya sama Anda, apakah Islam itu cuma satu hadis itu hukumnya? Tentu banyak hadis-hadis yang dikarang Muhammad oleh para ulama, tapi itu cuma jadi dasar. Ya, hadis dikarang katanya. Sekarang saya mau bacakan data kepada Abang. 1 Yohanes 2. Dengarkan. Anak-anakku yang kukasihi, janganlah kalian berdosa. Namun apabila kalian berdosa, ada pendamai dosa kita, yaitu Yesus Kristus. Pertanyaan saya, berdasarkan dalil itu, boleh nggak Kristen itu berzina? Nggak boleh lah berzina. Nggak boleh berzina, nggak boleh. Di situ dikatakan Yesus sebagai pendamai dosamu. Iya, tadi kan jangan berbuat dosa, kan tadi ada berkata sudah. Oke. Dikatakan lagi di dalam Roma 5 nomor 20, di mana dosa makin banyak, di situ kasih karunia makin melimpah. Pertanyaan saya, ketika Kristen semakin banyak berzina, apakah semakin kasih melimpah? Berdasarkan data itu, jawab. Enggak, kau ngomong apa ini? Cuma kita ini belum selesai ini. Bukan, jangan ketawa. Hai, apa kamu hai? Iya kan? Anda di Saya sini ulang lagi. Saya ulang lagi. Roma 5 nomor 20. Di mana dosa semakin banyak, di situ kasih karunia semakin melimpah. Di mana zina semakin banyak, di situ kasih karunia semakin melimpah. Betul? Baik, saya buka ya. Jadi kita nanti selesai sambil selesai sambil Sebentar, silakan. Jangan ada ketawa terus loh. Roma 5 nomor 20. Sebentar. Kamu baca Roma 5 20. Kamu mengetahui hadis Roma 5. Roma 5 nomor 20. Buka. Sabar. Baca. Di mana dosa semakin banyak, di situ kasih karunia semakin melimpah-limpah. Ayo. Oke, kita baca ya. Zina dosa enggak? Zina dosa enggak? Sebentar kita baca data itu. Kau tanya dulu. Zina dosa tidak dalam Kristen? Kita baca dulu data itu dulu. Kamu jangan kau gitu diskusi. Jangan ketawa. Zina dosa enggak dalam Kristen? Atau jangan-jangan bukan dosa? Roma berapa tadi? Ya. Ayo. Biar ku ajari kau. Roma 5 berapa? Ayo. Roma berapa? Loh, katanya ada Roh Kudus. Nomor 20. Roma berapa kok? Ada gimana ada ini? Katanya Roh Kudus, ada Roh Kudus. Roma 5 20. Gimana ada ini? Ada kan tadi takutnya kau ini comot sana comot sini ayat itu loh. Kalau kamu bawa hadits boleh. Saya nggak boleh comot. Iya boleh. Comot mana? Boleh. Yang di mana? Roma berapa? Roma 5 20. Roma 5 ayat 20 kita baca. 20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sanalah kasih karunia menjadi melimpah. Di mana di sini melimpah? Yang Anda maksud?
Ini Adam dan Kristus. Kamu baca. Hai, kamu baca dalil, Supaya tanya sama lagi di seperti mana? dosa. Sabar, kenapa ada ketawa? Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi melimpah-limpah. Betul? Kasih karunia melimpah-limpah dalam masuk apa di sini supaya sama seperti dosa. Lo kau tawa. Nah, Dalilnya jelas. Ini loh, ini jawabannya di bawah sini supaya sama seperti dosa berkuasa dalam maut, demikianlah kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Kristus Tuhan kita. Oke, Jadi sekarang sebentar. Tunggu. Sebelum selesai. Bagaimana pertanyaan saya? Dengar pertanyaan saya berjelaskan. Bagaimana caranya? Dengar. Bagaimana caranya mendatangkan? Bagaimana caranya mendatangkan kasih karunia melimpah-limpah? Caranya gimana? Kita selesaikan dulu ini. Ini jelas datanya. Bukan ketawa loh. Jadi kiai itu tidak salah ya. Saya berdasarkan data ini melakukan apa yang dikatakan. Mulai pindah lagi, salto lagi. Udah dijawab tadi. Allahu Akbar. Di mana dosa bertambah banyak, di situ kasih karunia melimpah-limpah. Oke, di mana persinahan semakin banyak, di situ kasih karunia semakin melimpah-limpah. Betul? Bahkan di Al-Quran sendiri dia cuma di Al-Quran sendiri Al-Ajab 51. Udah keok dia, udah keok. Aku udah jawab tadi itu. Gantian dong. Jangan congor terus. Di mana persinahan semakin banyak, di situ kasih karunia semakin melimpah-limpah. Di mana pembunuhan semakin banyak, di situ kasih karunia Tuhan semakin melimpah-limpah. Di mana LGBT semakin banyak, di situ kasih karunia melimpah-limpah. Di mana pemerkosaan terbatas, di situlah kasih karunia melimpah-limpah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Di mana dosa bertambah banyak, di situ kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Di mana persinahan semakin banyak, di situ kasih karunia melimpah-limpah. Udah, kamu udah keok. Kamu nggak paham Quran, nggak paham hadits. Diterangkan pun kau tidak akan masuk, otakmu rusak karena kau menggenapi angkatan jahat. Oke, silakan yang lain masuk ke tema. Gak usah masuk kemana-mana. Kalian tak ada ilmu. Nanti kusuruh kalian tafsirkan hadits, ayat suci Quran, kalian tak sanggup, percuma. Mending kalian belajar tentang dosa waris. Halo, semangat siang. Halo, semangat siang. Apakah Anda pewaris dosa? Ya, halo. Iya, halo. Halo. Kita pakai timer ya. Semangat siang. Ya, selamat siang, Izuma. Siap. Apakah Muhammad itu? Ya, apakah Muhammad itu seorang pezina? Ada tema di sini. Apakah Muhammad mau tolong dong? Ada tema di sini. Ada tema di sini. Di dalam hadis Ada tema di sini. Anda kalau mau bahas hadits itu berarti Anda sudah pakar hadits. Kalau cuma modal Google, Anda hanya akan semakin bodoh. Oke? Halo saudara Indri.
Semangat sore. Selamat sore, Pak. Halo. Aduh. Halo saudara Indri. Ya. Silakan buka kameranya. Bantu. Oh iya, siap. Ini siap. Ada Apa yang mau tema ditanyakan ini? siapa pewaris dosa? Silakan. Ya, pewaris dosa itu adalah manusia termasuk Anda. Nah, itu pewarisnya. Dalilnya Bang, buka kamera dulu. Buka Dalilnya kamera. di dalam Keluaran. Iya, sudah buka kamera. Buka kamera. Buka kamera lalu dulu. Lalu Buka apa kamera lagi? silakan. Buka kamera dulu Bang. Iya, ini kamera udah. Ini adalah kitab nih. Oke, baik. Oke, tema kita siapa pewaris sudah. dosa itu? Apa lagi? Tolong tunjukkan siapa pewaris Yaitu dosa itu. manusia Silakan. jatuhnya ke dalam dosa. Yaitu manusia. Tunjukkan dalilnya. Dalil Bang, dalil. Nah, dalilnya itu ya, sabar. Nih, manusia jatuh ke dalam dosa, Iya. yaitu Adam dan Hawa. Mana dalilnya Adam mewariskan dosa Bang? Silakan. Di mana Adam mewariskan dosa pada saat Iya. Adam memakan buah itu. Sudah. Nah, di mana itu dalilnya? jawabannya. Di mana dalilnya bahwa dia mewariskan dosa? Kan gak ada dalilnya. Nah, ada dalilnya dong. Mana? Anda memfitnah Adam. Nah, ini dalilnya. Yang sering Manusia memfitnah Adam itu hanya iblis. Loh, Yang memfitnah Adam itu iblis. sekarang Silakan. Mana ya, dalilnya sekarang Adam saya mewariskan tanya, dosa? sekarang saya tanya, apakah manusia itu mengikuti iblis? Ayo, jawab Ada dulu yang dong. mengikuti iblis, ada yang Siapa yang mengikuti, ada yang mengikuti tidak. Yang iblis? mengikuti Coba. iblis itu Mana datanya? yang yang mewarisi dosa. Mana orang Kristen mengikut? Ya di mana? Ayo, Di mana kasih dikatakan dalil di situ dulu. coba semua. Dalil. Buktikan sama saya. Dalil dulu. Dalilnya Iya, dulu, silakan. dalil. Ini Dalilnya dalilnya dulu manusia kasih. itu jatuh ke dalam dosa. Kalau manusia jatuh Iya. ke dalam dosa, otomatis manusia sampai saat ini berdosa. Betul? Di mana dalilnya tuh? Di mana Betul. dalilnya? Di mana Loh, dalilnya? sampai sekarang manusia berdosa. Loh, sampai Di sekarang mana manusia berdosa. dalilnya? Ini Dalilnya manusia di jatuh ke mana? dalam dosa. Ini Dalilnya di kejadian mana? 3. Ini Nggak ada kejadian dalil di situ, 3 ayat 3. Loh, Kejadian takut. 3 nomor 3 coba bacakan. Coba bacakan. Adapun ular. Nih, ada Adapun ular ular. yang cerdik. Mana? Yang dijadikan oleh Mana Tuhan. dosanya Ular diuji? itu berkata kepada perempuan itu, tentu Allah berfirman, semua pohon di dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan? Lalu sautnya perempuan itu kepada ular itu, buah pohonan di dalam taman ini boleh kami makan, tetapi buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman jangan kamu makan atau meraba buah itu, nanti kamu mati. Ya, Kamu di situ siapa? manusia, Siapa di situ dia? Manusia yang dimaksud siapa? Adam dan Hawa. Nah, sekarang mana tunjukkan Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Dalilnya mana? Loh, sampai sekarang saya tanya, sampai sekarang manusia berdosa enggak? Mana dalilnya? Loh, Adam mewariskan dosa. Lah dalilnya sampai sekarang manusia berdosa. Tapi katanya Yesus sudah menebus. Kenapa masih berdosa? Loh, dengar ya. Dengar semua. Yang kamu tidak ketahui adalah dosa waris itu adalah dosa yang sudah ditanggung oleh Yesus. Ya, itu yang kamu tidak terus tahu. kenapa Tetapi Kristen- dosa kenapa perbuatan Kristen masih berdosa? itu dosa perbuatan dengan dosa waris berbeda. Oh. Ya. mana Ya, memang dalilnya? berbeda. Dalil. Tolong tunjukkan dalilnya di mana Adam mewariskan dosa. Silakan.
Kalau tidak ada berarti Anda iblis memfitnah Adam. Silakan. Dosa, ada mewarisin dosa sampai sekarang orang berdosa. Iya, saya tidak tanya orang berdosa itu nenekmu kiper, kau sendiri yang berdosa, kenapa Adam kau bawa? Mana dalilnya Adam mewariskan dosa? Sekarang saya tanya, waktu Adam memakan buah itu manusia berdosa sampai saat enggak? Adam Berdosa Adam enggak? tidak berdosa. Iya, waktu Adam dan Hawa waktu itu memakan buah itu, pertanyaan saya, manusia berdosa enggak? Tidak berdosa. Oh, tidak berdosa, luar biasa, tidak berdosa, Nah, kata Suma. sekarang, Kata mana Suma dalilnya enggak Adam berdosa? Mana dalilnya Loh, Adam berdosa? Ini mereka tunjuk. mereka berdosa nih. Iya, mana Ini apa? mana tunjukkan. Ini Tunjukkan dalilnya. kasih lihat kamu ya. baca. Ya, Iya, makanya iya, Suma baca. itu kayaknya nggak pernah mengetahuinya. Nih, Oke, ya. saya besarkan. Ketika nih, Aku besarkan kau, tunjukkan ketika ke saya. mereka mendengar langkah Tuhan, Allah nih yang berjalan di taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Yang menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, engkau menjadi takut karena aku telah anjang. Sebab Mana itu berdosa? aku bersembuh." Mana dia berdosa? Mana? Bersembunyi, Tunjukkan. berdosa nggak diri ini? Mana Berdosa berdosa? ini. Mana berdosa? Sudah Mana terjawab. berdosa? Mana? Ini, Tunjukkan. berdosa nggak dia? Mana? Berdosa nggak dia? Berdosa nggak tidak? Berdosa nggak? Mana? Dalilnya Sekarang mana? saya tanya sama Dalilnya kamu. mana? Sekarang saya tanya sama kamu, kalau kamu melakukan dosa, apakah dosamu kamu tutupin enggak? Dosanya mana? Kamu tutupin Dosanya. enggak? Dosanya mana? Dosanya Ini apa? mana? Mereka bersembunyi. Mana? Loh, ini mereka bersembunyi apa? Ini mereka bersembunyi apa? Fitnah mana fitnahmu? Ih, Di mana fitnahanmu yang tertawa dengan mengatakan ada kebutuhannya. berdosa? Loh, Loh, Di mana? loh ini saya jawabin Mana? apa? Ini saya Ini jawab apa? Mana? Kamu kayak pendeta Leo. Mana? Kerjamu cuma memfitnah Adam terus. Ular. Aduh, ular. Oten. Kalian itu 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Kamu fitnah Adam, kau hujat Adam, kau nista Adam, kamu lupa Tuhan mengatakan, aku akan menjadikan kalian bermusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Aku akan membuat permusuhan antara keturunan iblis dan keturunan Adam. Lah, kamu memfitnah Adam, sama berarti saya kamu keturunan Adam dan iblis. Hawa di dalam Al-Quran. Jelaskan sama saya. Jelaskan sama saya Adam Mana dan Hawa di dalam dalilnya? Al-Quran. Jangan dulu. Iya, jelaskan dulu ke Al-Quran situ. di dalam anumu. Ayo, Pertanggungjawabkan jelaskan dulu dulu. Kenapa kau fitnahanmu. takut? Jelaskan di dalam Al-Quranmu. Adam dan Hawa, ayo. Pertanggungjawabkan dulu. Jelaskan sama saya. Ayo. Pertanggungjawabkan Kalau memang dulu. kamu apologet yang terkenal di Indonesia, ayo. Saya buktikan kamu hari ini kamu kayak. Ayo, Pertanggungjawabkan. buktikan sama saya. Jawabkan Kamu jelaskan dulu. Adam dan Hawa sama saya. Ayo. Fitnahanmu. Ayo. Fitnahanmu. Saya sudah menjelaskan tadi loh. Sekarang kamu Fitnahanmu bahwa Adam giliran dosa mana? Tunjukkan dulu fitnahanmu. Adam dan Hawa mana? Sekarang Fitnahanmu. ayo giliranmu sekarang. Dosanya Hawa bagaimana? Ayo jelaskan sama saya. Ayo. Ayo, kenapa takut semuanya? Kenapa semuanya takut sama saya? Kenapa semuanya takut sama saya? Kejang-kejangnya. Kejang-kejang kamu ya semuanya. Kamu ya. Ya. Sekarang coba semua jelaskan sama saya di dalam Al-Quran. Ini 7 penonton melihatmu dengan kebodohanmu. Ayo. Apa? Kau kejang-kejang apa?
fitnahanmu terhadap Nabi Adam yang harus kau selesaikan. Kau memfitnah Nabi Adam berdosa dan mewariskan dosa itu kepada keturunannya. Mana? Padahal itu nggak ada. Nggak ada. Adam mewariskan dosa itu nggak ada. Kalian memfitnah Nabi Adam karena kalian adalah yang menggenapi dosa yang dilakukan oleh orang Farisi. Kalian penggenapannya, begitu loh. Kasihan Kristen ini. Adam difitnah demi untuk menutupi apa? Menutupi kalau Kristen itu adalah penggenapan dari apa yang Yesus ajarkan tentang orang Farisi. Silakan buka kameranya Bang. Kalau Kristen, kalau Islam mohon izin dibawa dulu. Silakan. Silakan. Ini caranya Kalau gimana nih? dari Kristen ya? Iya, kok saya pencet nggak bisa nih? Belum bisa buka kamera ternyata. Pengikutnya masih belum ada gitu Bang. Jadi saya nggak lulus ini di sama Bang Sumanin, jadi nggak lulus dong. Nanti buka kamera baru bisa diskusi Bang. Silakan. Halo, semangat siang dari Kristen. Semangat siang. Iya. Semangat dari siang. Kristen Bang. Kristen cuma lawanmu kemarin yang kau turunkan karena terus kau. Buka kameranya Bang, silakan. Silakan buka kamera, silakan. Nah, Aisyah, gimana? Iya. Ini masih ada tema yang kemarin. Siapakah pewaris dosa itu? Iya. Kalau saya mengatakan Farisi. Tapi dosa yang diwarisi nggak ada. Semua Mana dalilnya? manusia mewarisi. Mana dalilnya? Semua manusia mewarisinya. Saya butuh dalil, silakan. Kalau dalilmu nggak penting, itu kalau agama itu bukan dalil, tapi pemahaman, pakai otak. Nah, dari mana Anda mendapatkan ilmu seperti itu? Sedangkan tidak ada dalilnya. Secara keseluruhan, kalau agama itu ajarannya adalah kitabnya. Jadi dikuasai kitabnya itu dari situ. Coba baca Amsal 3 nomor 5 bisa? Bacalah. Anda lah yang baca. Kau kenal Amsal tidak? Mengerti kau Amsal? Apa itu Amsal? Berpeganglah pada firman Tuhan dan jangan berpegang kepada pikiranmu sendiri. Itu Amsal 3 nomor 5. Siapa yang mengatakan Tidak begitu? boleh. Siapa yang mengatakan itu? Enggak. Amsal itu hikmat. apa artinya? Aduh, mau diskusi nggak sih? Aduh. Mau. Ya sudah. Karena saya, tolong tunjukkan. Kalau saya mencuci otakmu, saya mengajarmu mencuci otakmu, bukan diskusi. Levelmu belum sampai. Oke, jadi siapa yang mewariskan dosa kepada manusia? Semua manusia. Dalilnya mana? Sejak Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa itu diwariskan. Dalilnya mana? Dalil lagi. Oh, tak dalil lagi kau. Agama kalau dalil karena kitab semua firman itu berkaitan. Bukan hanya satu mana dalil, dalilnya? Tiga dalil. Mana dalilnya? Satu aja. Diwariskan. Makanya mana Tuhan dalilnya? telah mengutuk manusia. Dalilnya mana? Dalilnya mana dalil? Tidak perlu otak dalil karena firman Tuhan itu berkaitan. Nggak bisa begitu. Ini bukan zaman penjajahan, Bung. Saya mencuci otakmu karena Zaman dalil penjajahan memaksakan kehendak. Nah, sekarang mana dalilnya? Kalau tidak ada dalil berarti Anda seperti penjajah Belanda pembawa agamamu, hanya mau menekan orang. Otak dalilmu itu dicuci dulu. Otak dalilmu dicuci karena Alkitab itu karakternya sama seperti pembawa. Karena agamamu dibawa oleh penjajah, kamu ingin memaksa Jadi orang agamamu dibawa oleh siapa? mengikuti. Agamamu dibawa oleh siapa? Enggak, agamamu dibawa oleh siapa? Kamu mau mental orang itu kamu rusak, kamu jajah tanpa dalil. Congormu yang banyak. Kalau tanpa dalil itu congor. Loh, kalau tidak ada otakmu mana?
Ya, kalau ada Pakai otakmu mana dalilnya? Kau Agamamu siapa yang bicara. bawa? Mana Jangan bawa dalilnya? agamamu. Mana Dalil lagi otak dalil dalilnya? kalau. Nah, itu kan mental Kami bukan dalil penjajah. karena bukan hafalan. Lalu bukan hafalan dari untuk mana? dihafal Alkitab. Dari mana kau Bukan dapat hafal. ilmu kalau tidak ada dalil? Dari mana? Bukan modal hafalan kalau tetap kami Lalu tidak. dari mana? Jangan kau hafal, kau sebutkan aja. Di mana dalilnya? Kamu Karena jangan Alkitab mentang-mentang. kami, Jangan mentang-mentang agamamu diajarkan penjajah. Dengar kau Kau Zuma. mau menjajah di sini. Jangan kau Dengar menjajah kau di Zuma. sini. Saya butuh dengar kau dalil. Zuma. Dalil saya dengar. Mana dalilnya? Jangan pakai karena otak Belanda yang di sini. membawa agamamu. Jangan pakai otak kamu. Jangan Pakai gara-gara otak agamamu kami aja. dibawa Bukan oleh situ. penjajah. Kau merendahkan orang sedangkan kamu tidak ada dalil. Alkitab itu saya jelaskan di otakmu ya. Saya cuci otakmu itu. Alkitab itu bukan hanya dalil 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat berkaitan. Itu Alkitab kami. Ya, Beda saya dengan butuh kitabmu satu dihafal. dalil. Mana dalilnya? Dihafal. Satu saja di Bible. Masa 2? Kitabnya Yahudi kau sudah rampok. 2 di kitab kau pakai. Menghadapi saya minta dalil 1 kau nggak bisa tunjukkan. Kau hanya memaksakan kehendakmu. Ya. Apakah Itulah gara-gara kau framing. itu berasal dari Framing. agama penjajah sampai kau ingin menjajah saya secara logika? Saya minta dalil loh. Saya Itu yang menghargai saya kau. jelaskan. Logikamu pakai. Enggak ada Dalil itu logika-logikaan, adalah enggak Alkitab. ada, harus dalil. Pakai otak, Agama otak, itu otak. dalil itu agama. Kalau kau Pakai berotak, otak. kau enggak mungkin menyembah Pakai anak otak. orang. Pakai otak. Gimana kau pakai otak kau nyembah anaknya orang? Kalau saya bilang sama kau ikut pembunuh pezinah gimana? Lah, mana dalilmu? Mana dalilnya? Ya harus dalil. Kalau tidak dalil seperti kau Bersihkan otakmu. melanjutkan aksi Bersihkan pembawa otakmu. agamamu. Bersihkan Menjajah, otakmu itu. menekan, meneror orang, memaksakan Bersihkan agamanya otakmu. kepada orang Bersihkan. lain dengan cara Bersihkan otakmu ditekan, diteror, ditakut-takutin, dirampas haknya, dirampas hartanya. Habis itu Nah, siapa yang dicokoki melakukan itu agama sekarang? Anda. Kau ingin Siapa yang mendoktrin melakukan saya itu sekarang? dengan agamamu tanpa dalil. Kau Kau yang melakukan itu memaksakan tanpa dalil. Siapa yang melakukan Saya itu sekarang? bertanya, fitnahanmu mana? Kau katakan Adam mewariskan dosa kepada seluruh manusia. Dalilmu mana? Ya dosa yang diperbuatnya itu setelah dikutuk oleh Tuhan maka semuanya itu dosa Di itu mana diwariskan kepada Adam kita. dikutuk? Mana dalilnya Pakai Adam otak, ada di dikutuk? Alkitab kami. Ada Mana di Alkitab dalilnya kami, Adam makanya- dikutuk? Mana dalilnya Makanya Adam dikutuk? Yesus diutus. Dengar. Mana saya dalilnya anak-anak. Adam dikutuk? Tunjukkan dulu. Mana dalilnya Adam dikutuk? Ada dalam Alkitab. Mana? Ada. Makanya bukan- kurangi makan babi. Kurangi Baca. makan babi supaya otakmu jangan kayak otak babi. Karena bukan kita makanya kau tidak tahu. Ah, tunjukkan itu otak babimu itu. Kurangi makan babi kau. Karena yang tidak bisa baca itu hanya Mana monyet. dalilnya? Mana? Ini, kutunjukkan kau mana dalilnya sini Adam kemudian Bukan, dikutuk. bukan, Mana bukan. dalilnya? Di mana saya harus Ada buka? di situ ada baca. Di situ Baca mana? Di situ. Dibaca di mana? Bacalah di situ. Di mana dibaca? Karena kalau saya tidak perlu saya jelaskan kepadamu hanya mencuci otakmu saya. Dasar agama penjajah. Jadi agamamu apa? Agama yang dijajah sama kau. Oh, berarti yang dijajah agamamu. Ya. Oh iyalah. Ah. Iblis kan penjajah. Iblis menjajah Adam, iblis menjajah Musa, iblis menjajah Yesus, iblis menjajah kami lagi. Kayak gitu aja terus Kalau kau. iblis Aku itu tanya dalilnya di mana? Hei, di mana Di Adam otak. dikutuk di sini? Ini di Bibalmu ini di mana Adam dikutuk? Kalau ada nanti gimana? Kalau ada nanti di mana tunjukkan di mana di sini. Ini kepala saya kau ambil. Nah, itu Kalau ada maksudnya. Adam dikutuk. Enggak ada konsekuensinya. Harus ada konsekuensinya. Kalau ada gimana? Ya itu ini kepala kau ambil kalau ada Adam dikutuk di sini mana dalilnya? Karena saya tidak perlu sibuk-sibuk untuk mengajarmu, hanya mencuci otakmu saya. Berarti kau penjajah. Hanya mencuci otakmu saya. Tidak perlu Berarti kau saya penjajah sibuk-sibuk memang sama kan? kau. Kau penjajah memang kan? Kau teruskan lagi ajaran Belanda. Kau menjajah lagi orang. Yang saya jajah kau lah. Saya jajah kau. Memang agamamu Mau dijajah? agama penjajah. Mau dijajah? Mau dijajah? Nah ini sekarang kau jajah dijajah? saya di sini. Kau mendikte, kau mendogma, kau mendoktrin,
Kau mencuci otak, diminta dalil nggak ada. Menampak kali wawasanmu Kau level yang wawasanmu bawah. penyesat tanpa dalil kau berbicara. Kalau ada nanti gimana? Tunjukkan aja, nggak usah kau ngancam-ngancam gitu. Lah. Kalau ada leher gimana? beton. Karena saya tidak masih betul sama kau. Hei, leher beton, mana dalilnya di sini mana? Kalau ada nanti gimana? Saya tanya sama mu, mana dalilnya di sini mana? Enggak, kalau ada nanti gimana? Karena tujuanmu Nggak buka ada Komal ini saya nanti, sekarang. Karena tujuanmu buka Komal ini saya tahu. Makanya tidak perlu diskusi, tapi membuka Mana otakmu, dalil? membuka otak. Saya cuma minta dalil. Mana dalilnya di sini Adam dikutuk mana? Kalau ada nanti gimana? Jangan nanti, sekarang tuyul. Kau itu Bersihkan otakmu itu. mentang-mentang Zuma. agamamu Itu di bawah penjajah. Bersihkan otakmu Kau itu. Bersihkan otakmu itu. Cuci otakmu dengan itu. cara Biar apa? bersih sedikit. Dengan cara apa? Dengan memfitnah Adam. Berapa kali pikiranmu cetek kali. Kau itu Cetek Tuhan kali, mengatakan dalam kitabnya Yahudi yang kau ambil ya. Apa kata Tuhan? Aku akan mengadakan permusuhan Nah, itu antara framing lagi. Adam. Framingmu itu lagi mengambil kitab Yahudi. Ya, kau ini. Lalu memang parah siapa? Kau ini. Lalu perjanjian lama itu kitabnya siapa? Peluka. Maling. Itu kitabnya Yahudi, bukan kitabmu. Kitab Tanak itu Yahudi punya. Tidak ada haknya orang Kristen menggunakan kitab Tanak. Asal kau tahu. Otak-otak babi. Kau sok nasihatin orang, otakmu yang rusak. Dasar leher beton kayak leher babi. Sama-sama babi dan kau sama-sama gak ada lehernya. Mau membodohi orang, mau mendoktrin orang, mau bodoh-bodohi orang. Kamu pikir ini masih zaman penjajahan apa? Agamamu kalau kau tak sanggup pertanggungjawabkan, jangan kau ajarkan, tompel. Ada mewarisi dosa, dia dikutuk. Mana dalilnya di sini? Ini Bibelmu, ini Bibel. Kau sudah ambil kitabnya orang Yahudi. Kau gabungkan dengan kitab Yunani, Romawi. Kau gabung jadi satu begini. Tak ada dalilnya. Kau hanya memfitnah. Panjang kali gigimu rupanya. Sampai nyangkut-nyangkut itu gigi ke masker. Sampai kau harus pegang. Panjang kali gigimu. 7 cm. Kau sering rupanya. Gigimu selalu nyangkul-nyangkul itu masker sampai itu maskernya mau lepas. Kau dong. Gigimu terlalu panjang. Orang goyang-goyang begini juga nggak goyang maskernya. Gigimu terlalu panjang itu, moncong babi. Kau naik ke sini mau berdiskusi. Kalau diskusi itu menggunakan data. Jangan congor, jangan pemaksaan, jangan kayak mental Belanda, mental penjajah kau. Jangan gara-gara agamamu dari sono, kau memaksakan isi kepalamu yang penuh asbak rokok. Kurang kerjaan kau membahas kitab orang lain. Kurang kerjaan kau. Kau curi kitabnya Yahudi boleh. Saya cuma bertanya mana dalilmu, fitnahanmu terhadap Adam mewarisi dosa. Enggak ada. Kau emosi. Orang lain mau mencuri orang lain, dia ada kitab. Kitabnya Yahudi kau rampok boleh. Kau ditanya dalil, kau ngamuk. Apa tujuanmu membahas kitab orang lain? Ini apa tujuanmu curi kitabnya Yahudi? Apa tujuannya Kristen menggunakan kitabnya Yahudi? Apa tujuannya? Untuk menyesatkan tentunya. Aduh parah. Gimana? Gimana bang? Kamu tadi ngomong orang masker. Kok kamu juga pakai masker nggak berani lepas sih? Iya. Emang ada apa di dalam gigimu? Takut istrimu selingkuh lagi kayak dulu. Istrimu kan suka selingkuh. Ada
Karena mempraktekkan dalil. Marilah kita memuaskan birahi sampai pagi. Karena suamiku lagi dinas luar. Ya, itu di Kejadian 3. Mana ada Kejadian 3 itu? Itu di Kejadian 3 ayat 17 sampai 20. Bentar. Kejadian 3 ayat 17 sampai 20 itu kutuk yang harus diterima oleh Adam. Apa kutukannya di situ? Kejadian 3 ayat 17 sampai 20. Apa kutukannya? Ya. Di mana diteruskan itu kutukan yang dibuat, maka Adam itu harus berkeringat, berkeluh. Karena dia di bumi. Baru bisa karena makan. dia di bumi, karena dia bukan di Eden lagi. Itu fitnah. Itu Emang fitnah. Adam diciptakan di mana? Itu fitnah, itu fitnah. Emang Adam diciptakan? Itu fitnah. Emang Adam diciptakan di mana? Di Eden, di Adam taman, diciptakan di di taman. Di Eden, bukan di bumi. Ya Eden itu ada di mana? Eden. Iya di mana? Iya di mana tuh? Eden itu Iya, di Eden mana? itu alam, bukan di bumi. Eden itu. Di mana? Eden itu surga, jannah. Surga? Kamu tahu? Iya. Tuhan menciptakan alam semesta, tumbuh-tumbuhan, binatang semua Tuhan ciptakan di mana? Ya di bumi. Dan ada juga di surga. Di bumi. Lalu ada di bumi, ada di surga. Udah, nggak usah terlalu jauh. Ilmumu masih cetek. Kau belum bisa hadapi saya. Ini aja kita bahas ini. Siapa pewaris dosa ini tema. Jangan lebay. Setiap kau masuk ke sini, kau pasti muntah darah kuat. Gak usah lebay. Gak usah lebay. Gak usah lebay. Tidak usah lebay. Tidak usah lebay. Gak usah lebay. Kamu takut bahas aku dengan masalah penciptaan Eden itu di mana? Baik. Kita buka Kejadian 2. Silakan Anda bacakan saya nomor satunya. Silakan. Saya layani kau. Silakan. Enggak. Saya layani kau. Saya ikuti. Coba kau baca Kejadian 2 coba. Silakan. Saya ladeni kau. Tapi hati-hati kau malu lagi kayak kemarin ku buat ya. Apa silakan. masalahnya di situ? Apa masalahnya di situ? Loh, katanya kau mau bahas Eden. Inilah kalau orang Kristen mulut kayak babi, besar kali mulut kau itu, nggak ada ilmu kau. Kau tanya lagi apa masalahnya di situ? Katanya kau mau bahas Eden. Daripada kau minum kencing onta, mendingan makan babi, lebih bagus. Tolong tunjukkan di mana diharamkan kencing onta. Coba kau tunjukkan di mana dalil yang kencing onta haram. Di mana? Onta itu binatang haram nggak? Saya minta kencing onta diharamkan di mana? Dalilnya onta mana? Itu binatang haram nggak? Saya tanya semamu mana dalilnya kencing onta? Nggak usah menunjukkan dalilnya. Sekarang berdasarkan dalil kita mau dengarkan saya. Dengarkan saya. Oi, dengarkan saya. Di dalam kitabmu Paulus mengatakan apa yang masuk ke dalam mulut itu tidak menajiskan. Pertanyaan saya, apakah Kristen boleh minum kencing onta? Boleh tidak orang Kristen minum kencing onta? Jawab kau kondom. Oi kondom. Kondom jawab. Buka mic-mu itu, jawab. Apakah di Kristen boleh minum kencing onta? Jawab. Manfaatnya apa? Saya bukan tanya itu. Yang saya tanya, boleh enggak di Kristen minum kencing onta? Enggak boleh. Jangankan kencing onta. Mana dalil? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mulai ketawa, menertawakan dirinya. Dalam kitabmu dikatakan apa? Bukan sesuatu yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, tetapi yang keluar dari mulut menajiskan.
Berarti kencing onta bisa nggak kau minum? Jujur. Kita nyambung lagi Jujur. sebentar ya. Kita nyambung Jujur, lagi. jujur. Kita nyambung lagi sebentar. Jujur. Malu kau kan? Malu kau. Malu kau kan? Tai orang pun bisa kau masukkan ke mulutmu. Sama seperti babi, apapun bisa masuk ke mulutnya. Itulah karaktermu. Babi, apapun bisa masuk ke dalam mulutnya babi. Gitu. Babi, apapun bisa masuk ke dalam mulutnya. Oten, apapun boleh masuk ke dalam mulutnya, tidak menajiskan. Itu fakta. Jangan kau menangis. Itu dalil. Kau dibawa ke tema ini malah kau lain bahas. Akhirnya kau kabur juga. Kau bilang kau naik sini baik-baik, kita diskusi, kau datang mau bodoh. Halo, semangat siang. Selamat siang Juma. Siang juga Ibu, dari Kristen kah? Kristen. Juma. Baik, silakan buka kamera. Dalam Islam bukannya ada agamamu, agamaku. Iya betul, karena itu jangan kalian berpura-pura jadi Islam. Jadi kenapa kamu ngurusin agama orang dengan fitnahan? Apa yang ku fitnah? Apa saya fitnah? Menghujat Kristen. Tadi fitnah, sekarang hujat. Diterangkan orang Kristen kamu nggak terima. Tadi fitnah, sekarang menghujat. Kamu mau semua orang menerima perkataan. Tapi semua perkataanmu itu tidak sesuai dalil, tidak masuk akal. Oke, Masa kita kamu uji ya. bilang apa yang masuk itu tidak haram, apa yang keluar itu haram? Memang betul. Nah itu. Apa yang masuk itu tidak haram. Tapi apa yang keluar itulah yang haram. Berarti boleh masuk tai di mulutmu kan? Kamu makan tai enggak? Kalau saya suruh kamu makan tai, kamu makan. Kenapa saya? Di agamamu yang kutanya. Manusia. Di agamamu dikatakan. Di agamamu mengatakan, dengar, segala sesuatu yang masuk ke mulut tidak menajiskan, betul? Memang tidak menajiskan. Nangis kau. Segala sesuatu yang masuk ke mulutmu tidak najis, berarti tai juga bisa, sama seperti babi juga begitu. Dalilnya di kitabmu jelas. Apa yang masuk ke dalam mulut itu tidak menajiskan, tetapi apa yang keluar dari mulut itu menajiskan. Padahal kau sendiri yang sendiri yang minum kencing itu, kamu sendiri. Mana dalilnya? Tunjukkan. Mana dalilnya? Itu di Arab sudah jelas. Di Facebook semua sudah ada. Mana dalilnya? Sedangkan kalau di agamamu, jangankan kencing onta, babi pun kau makan, betul? Kami babi wajar kami makan, dia hewan, dagingnya enak. Kenapa wajar? Yang kau kotoran. Kenapa wajar? Ya, kenapa wajar? Hewan diciptakan Tuhan memang untuk dimakan. Yang kau kotoran kau makan, kau minum. Di mana dalilnya kami boleh minum kencing onta? Mana dalilnya? Itu di Arab. Tunjukkan. Saya minta dalil. Mana dalilnya? Tidak perlu dalil. Dalil dong. Orang-orang yang aja harus minum kencing onta. Berarti sekarang begini. Apakah babi itu bisa makan tai orang? Sekarang cuma udah ada. Apakah babi itu makan tainya sendiri? Tidak usah kau bohongin orang. Apakah babi itu makan tainya sendiri? Jawab dulu. Apakah babi makan tainya sendiri? Kau manusia. Kau mau nggak makan Kutanya taiku? dulu. Kutanya dulu samamu. Apakah babi makan tainya sendiri? Jawab. Jadi kalau malu kau ayam kan? Yang kau Malu kau. Ayam bebek itu yang kau makan itu bebek di mana? Bebek dia berak. Kau kan? Malu kau di kan? kandang itu. Malu kau kan? Malu kau kan? Enggak. Bebek enggak makan taiknya.
Binatang apapun tidak makan tehnya sendiri. Hanya babi yang makan tehnya sendiri, dan itu adalah makanan kesukaanmu. Pret. Cuma kau mengharamkan babi. Bagaimana kau tahu babi makan tehnya sendiri? Sedangkan kau haram sama babi. Kami lihat babi itu makan tehnya sendiri. Bagaimana kau tahu babi makan taiknya sendiri? Kan banyak babi di sini, banyak babi. Di kampung saya banyak orang pelihara babi. Dan babi itu makan taiknya sendiri. Babi itu makan taiknya sendiri, betul nggak? Tidak usah lah jaga mulut. Kutanya kau jujur, babi itu makan taiknya sendiri nggak? Enggak ada begini, enggak ada. Jawab. Apakah babi makan tehnya sendiri? Jawab. Kandang babi itu dicuci biar tahu. Saya tanya dulu. Apakah babi makan tehnya sendiri? Jangan kau bermempitnah babi. Kuulang lagi. Babi aja kau jadikan musuh. Kuulang lagi. Coba kita lihat di YouTube ya. Kita lihat babi makan taiknya sendiri. Otakmu gila. Masa hewan kau jadi haramkan seperti kau itu musuh? Kan larangan Tuhannya kami. Kau bermusuhan sama hewan. Yesus juga mau bermusuhan sama hewan. Kau aja. Bermusuhan apalagi sama manusia. Nggak malu kau sama babi, musuhan kau sama babi. Kita lihat apa. Kau nggak malu sama babi, kau musuhan sama babi. Sedangkan sabar kau, Dek. Sabar kau. Aku tunjukkan betapa rakusnya babi. Kalau kau mau menerangkan agama orang, jangan kau nangis. Jangan kau nangis. Fakta mengejutkan tentang hewan babi. 1. Mereka tak bisa berkeringat. 2. Bisa menjerit dengan keras. 3. Dimanfaatkan manusia untuk berburu jamur. 4. Bisa bernyanyi. Sekarang Anda tahu, dunia hewan memiliki cerita yang tak terbatas. Anda tidak akan percaya fakta mengejutkan tentang hewan babi. 1. Iya dong, kita harus tunjukkan. Tentang babi aja kau kepokan. Bagaimana dengan Ustaz? Supaya kita tahu karakter babi itu gimana karakternya. Babi kau permasalahkan. Ustazmu mencabuli santri. Mengapa babi diciptakan tapi diharamkan oleh Allah? Allah tidak hanya mengharamkan daging babi, tetapi segala bagian yang dihasilkan dari babi. Lantas mengapa Allah menciptakan babi sementara hewan itu diharamkan? Sesuatu yang diharamkan oleh Allah untuk hambanya pasti ada mudaratnya, atau bahkan mudaratnya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Seperti hewan babi misalnya. Diciptakannya, babi itu dapat memberikan suatu pelajaran yang bisa dipetik, yaitu agar tidak menjadi seperti babi. Hewan babi dicirikan dengan hidupnya yang malas dan rakus. Selain itu, babi juga merupakan hewan yang jorok karena makan kotorannya sendiri. Rakusnya babi dapat dilihat dari sikapnya yang sering memuntahkan makanannya. Ya, kita buka ya. Pastor mencabuli berapa orang ya? Ustadz mencabuli 50 pesantren di pesantren. Oke, kita buka. Sama nih. Nggak tahu malu kau sama hewan musuhan. Hewannya dimakan, bukan jadi musuh. Miris 330 anak jadi korban pelecehan seksual oknum pastor. Nih. 330.000. Tuh. Bukti. Ini satu dunia tahu di medsos. Jangan kau nangis. Jangan kau nangis, Dek. Semua tahu tentang Ustaz. Jangan kau nangis, Dek. Jangan kau nangis, Dek. Jangan kau nangis. Kita sedang buktikan. Itu kau permasalahkan, tidak usah kau permasalahkan. Sekitar 216.000 anak dan remaja telah menjadi korban kekerasan seksual di Gereja Katolik Prancis sejak 1950.
Hal itu dinyatakan dalam laporan yang diterbitkan pada hari Selasa oleh Komisi Independen. Selama 2,5 tahun, para ahli telah mewawancarai ribuan saksi dan korban. Pada saat yang sama, dokumen itu mencatat bahwa jika angka korban bukan saja anak-anak dari pendeta, tetapi dari orang awam yang bekerja di gereja, maka jumlah korban bisa mencapai 330.000 orang. Selain itu, selama penyelidikan, ditetapkan bahwa sekitar 3.000 imam terlibat dalam kejahatan mengerikan yang dilakukan selama 70 tahun. Akan naif dan bahkan mengingatkan pada sindrom Stockholm jika kita kembali secara membabi buta mempercayai lembaga ini yang terus-menerus melakukan kejahatan paling keji. Mustahil untuk membayangkan mereka. Mereka adalah skala sadisme dan penyimpangan yang menakutkan. Sebagian besar korban adalah anak laki-laki, banyakan berusia antara 10 hingga 13 tahun. Perkataan benar. Ini langsung Jika kita berbicara tentang fakta bahwa kurang dari 1% pria memiliki kecenderungan pedofil, kemudian di gereja kita melihat setidaknya 3% dari pedofil, yaitu mereka yang telah melakukan kejahatan. Ini berarti ada 3 kali lebih banyak pemerkosa di gereja daripada di masyarakat Prancis. Ini adalah pertanyaan penting yang harus kita tanyakan pada diri kita sendiri. Mengapa kita menemukan para penjahat ini di gereja? Ulama menanggapi laporan itu. Kepala Gereja Katolik Roma di Perancis mengatakan dia merasa ngeri, malu, dan meminta maaf. Apa yang telah ditemukan sangat menakutkan, dan kejahatan ini harus diungkapkan sepenuhnya. Saya meminta maaf dari lubuk hati saya, dan saya sangat mengerti bahwa kami perlu melakukan banyak pekerjaan untuk mendapatkan pengampunan ini. Pertanyaan besarnya adalah, apakah para penjahat akan dihukum? 20 kasus telah dipindahkan ke kantor kejaksaan yang masih bisa diselidiki. Selebihnya lebih sulit. Hukum Prancis dalam banyak kasus yang dijelaskan dalam laporan, undang-undang pembatasan telah kedaluarsa. Ini berarti bahwa tidak mungkin untuk memulai kasus ke pengadilan. Asik 250.000. Bisa milion orang itu nggak jelas. Ini di Indonesia sendiri. Ya Allah, 300.000 pencabulan dilakukan yang kau tunjuk di itu gereja. negara orang tak negara. Yo ho 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 ho. Itu Kita beralih ke informasi mancanegara pemirsa. Bagi ratusan ribu korban pelecehan seksual oleh para pastor di Prancis. Paus mendesak para rohaniwan gereja untuk memastikan situasi semacam TV1. Ustadzmu itu. TV1. Pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus mengaku sedih dan malu atas terkuaknya kasus pelecehan seksual terhadap ratusan anak-anak. Ini TV1. TV1. Prancis. TV1. Paus mengajak umat Katolik di negara tersebut mengambil tanggung jawab guna memastikan bahwa gereja adalah rumah yang aman bagi semua orang. Bukan kayak Paus Fransiskus juga mendesak para rohaniawan gereja untuk memastikan situasi semacam itu tidak terulang. Tapi kan orang nggak bisa bohongi. Orang Islam yang bisa bohongi. La mia tristezza, il mio dolore Kau urus saja itu di per i Indonesia. traumi che hanno subito e anche la mia vergogna, Di Indonesia itu udah la jelas nostra vergogna, la mia vergogna per la troppo lunga incapacità della Chiesa di metterle al centro delle sue preoccupazioni, assicurando loro la mia preghiera. E prego e preghiamo insieme tutti: a te Signore la gloria, a noi la vergogna. Questo è il momento della vergogna. Incoraggio i vescovi e voi cari fratelli che siete venuti a condividere questo momento. Incoraggio i vescovi e i superiori religiosi a continuare a compiere tutti gli sforzi affinché drammi simili non si ripetano. Esprimo ai sacerdoti di Francia vicinanza e paterno sostegno davanti a questa è dura, ma è salutare. E invito i cattolici francesi ad assumere le loro responsabilità
responsabilità per garantire che la Chiesa sia una casa sicura per tutti. Sebelumnya, sebuah hasil investigasi Komisi Independen untuk Pelecehan Seksual di Gereja SIASE merilis laporannya bahwa di sebuah gereja Katolik di Perancis telah terjadi tindakan kejahatan seksual terhadap lebih dari 200.000 anak-anak. Yang mencengangkan, pelecehan ini dilakukan sejak tahun 1950 atau lebih dari setengah abad yang lalu, yang diduga dilakukan dan rohaniawan gereja tersebut. 200.000 pencabulan anak-anak kecil. Marsov, kepala komisi yang menyusun laporan penyelidikan tersebut, mengatakan bahwa pelecehan seksual di sebuah gereja Katolik di Prancis ini berlangsung secara sistemik. Pelecehan dilakukan oleh sekitar 3.000 pastor dan rohaniawan gereja, dan sekitar 80% korbannya adalah anak laki-laki. Mencuatnya kasus ini seketika membuat gereja menjadi bulan-bulanan kemarahan masyarakat. Masyarakat menuding gereja yang mewariskan. Kan Adam tidak mewariskan dosa, begitu juga istrinya. Tetapi yang mewariskan dosa adalah para pembunuh yang berasal dari Habel sampai kepada Zakaria. Nah, mereka ini adalah pelaku-pelakunya adalah keturunan daripada orang Farisi itu sendiri. Nah, jadi kalau saudara mengatakan Kristen mewarisi dosa apa? Kristen mewarisi bukan dosa dari Adam, tapi Kristen mewarisi dari dosa orang-orang Farisi. Seperti itu, Abang. Silakan, mungkin ada tanggapan sebelum kita naikkan teman kita yang bisa buka kamera. Silakan. Tanggapan saya, Pak, dosa yang diwarisi itu dosa ketidaksempurnaan kita, Pak. Bagaimana kita bisa tua, mati, dan sakit? Seharusnya kan di setiap keinginan kita itu pasti kayak ingin hidup lama, toh, Pak. Tapi karena batasan usia, ya itulah dosa warisan sehingga kita jadi tua dan mati sakit-sakitan, dan ya banyak banyak penderitaan juga yang dialami akibat dari dosa warisan itu. Makanya dari Yesus diutus untuk jadi tebusan. Tebusan ini dalam arti apa? Di Yohanes 17 ayat 3 itu dibilang di situ, barang siapa yang mengenal Allah yang percaya dan mengenal Allah dan Yesus yang engkau utus, berarti ada dua nih yang harus dikenal, toh, Pak, yaitu Yohanes 17 nomor 3 dan Tuhan sendiri Yesus. Dan juga Yesus. Ya. Nah, kalau Yesus di sini sebagai yang diutus, toh, Pak. Jadi dia betul. Diutus dari surga turun ke bumi. Iya. Diutus Bapaknya dalam Alkitab itu dia disebutkan putra.
Karena di Kolose 13, di Kolose 1 ayat 13 sampai 15, Yesus itu merupakan ciptaan yang paling pertama. Paling pertama yang artinya dia ciptaan Allah sendiri. Dan menurut Alkitab sendiri, Yesus memang bukan Tuhan yang harus disembah. Seperti itu, Pak. Dari Kejadian sampai Wahyu itu tidak ada yang menyebutkan bahwa Yesus itu Tuhan yang harus disembah, melainkan dari Kejadian sampai Wahyu itu selalu Yesus disebutkan itu sebelum di bumi, Yesus selalu berada di sebelah kanan Allah, sebelah kanan Tuhan sebagai asistennya lah. Kalau misalnya diterjemahin seperti asisten Allah untuk membantu pekerjaan Allah sendiri, seperti itu, untuk menciptakan semuanya, seperti itu. Baik. Jadi ya silakan, masih ada? Saya rasa sih begitu, Pak. Oke. Kalau dibilang Yesus itu salah satu ciptaan Allah, tapi dia juga berperan sangat besar untuk menebus, sebagai tebusan untuk mendamaikan kembali manusia dengan Tuhan, agar manusia bisa mendapatkan kesempatan hidup abadi di bumi. Seperti itu. Baik. Jadi gini, Bung. Kita tidak akan mampu menunjukkan data Adam mewariskan dosa, itu kita tidak akan pernah mampu, baik di Al-Quran maupun di Bible. Al-Quran mengatakan walaqad karramna bani Adam. Sungguh aku Allah telah memuliakan anak cucu Adam. Jadi kita ini adalah makhluk yang dimuliakan. Kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi jelas dikatakan Kejadian 1:28, Kejadian 5 nomor 2, Adam dan keturunannya baik laki maupun perempuan itu adalah makhluk-makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Bible, Al-Quran, kitabnya orang Yahudi dan juga Al-Quran mengatakan Adam dan keturunannya itu adalah makhluk yang dimuliakan, makhluk yang diberkati. Jadi tidak ada data. Lagi pula Paulus juga dengan terang-terangan mengatakan bahwasanya Adam itu bukan mewarisi dosa. Adam itu adalah oknum manusia yang bukan dia yang melakukan, bukan dia melakoni, bukan dia yang jatuh ke dalam dosa itu sendiri, enggak. Bukan dia. Itu yang perlu saudara pahami. Makanya dikatakan di dalam 1 Timotius 2 nomor 14 nomor 15 bahwasanya bukan Adam yang melakukan pelanggaran, tetapi perempuan. Akan tetapi perempuan itu pun akan diselamatkan jika perempuan itu melakukan ketaatan kepada Elohim. Jadi tidak ada yang mewariskan dosa. Jadi lepaskan fitnahan itu. Kenapa? Karena Yesus mengatakan warisan dosa bukan dari Adam. Warisan dosa adalah dari angkatan jahat. Pewaris dosa yaitu angkatan jahat tidak ingin masuk neraka seorang diri, tidak mau masuk satu kelompok aja, satu regu, yaitu regu mereka saja. Sehingga angkatan jahat ini membuat sekte baru di luar Yahudi namanya Kristen. Kenapa orang-orang Kristen selalu mengatakan Adam mewariskan dosa? Kita ini sudah jatuh ke dalam dosa, kita sudah terpisah dengan Tuhan, kita tidak lagi bersama dengan Tuhan, maka dibutuhkan kemudian korban yang suci. Maka Yesus itu akan menjadi korbannya, karena darah Yesuslah yang akan menebus dosa-dosa kita. Itu ilmu dari mana mereka ini? Ilmu dari angkatan jahat. Tidak ada diajarkan oleh para nabi seperti itu, termasuk Yesus. Izin ya, saya boleh jawab sedikit terkait kenapa bisa Adam yang pertama kali mewariskan dosa itu, karena dia sendiri kan yang pertama memakan buah terlarang itu. Di Roma 5 ayat 12 di sini dikatakan oleh Rasul Paulus, itulah sebabnya bagaimana dosa masuk ke dunia melalui satu orang dan kematian melalui dosa, kematian pun menyebar kepada semua orang karena mereka semua telah berbuat dosa. Yang artinya di sini kematian atau dosa itu sendiri berasal dari satu orang. Gitu. Itu ucapan siapa? Itu di Roma 5 ayat 12. Coba abang. Nah, itu orang Farisi. Itu orang Farisi yang bikin, yaitu Paulus. Kan udah aku bilang tadi, Yesus yang mengatakan bahwa orang Farisi menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikut ajarannya. Setelah menjadi pengikut ajarannya,
setelah menjadi pengikut ajarannya, dia orang Farisi membuat pengikutnya menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Begitu. Oke? Jadi di sini ini setelah Rasul Paulus sudah menjadi murid Yesus ya. Kalau sampai dia menulis ayat ini, artinya dulu sebelum itu memang Paulus itu memang orang Farisi dan namanya Saulus, dan akhirnya dia ketemu Yesus yang sampai membuat matanya, sorry nih bang ya, matanya jadi silau karena cahaya, jadi akhirnya dia berubah bertobat begitu, dan akhirnya menjadi murid Yesus gitu. Iya, jadi izin, kan sudah dinubuatkan orang Farisi menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamanya, dan yang 2 kali lebih jahat. Jadi Paulus ini memang harus melakukan itu. Paulus harus melakukan hal yang sudah dinubuatkan oleh Yesus, bahwa orang Farisi memiliki pengikut yang dia tobatkan menjadi pengikutnya dan menjadi orang neraka. Apa buktinya? Betapa sadisnya ajaran ini ketika Yesus mengecam, engkau akan menanggung pertumpahan darah yang terjadi dari Habel sampai Zakaria. Bagaimana mungkin engkau akan luput dari neraka? Karena kau telah membunuh, karena kau telah menyalib orang benar. Titik. Tiba-tiba sang Farisi memutar keadaan. Apa itu? Membunuh orang benar, yaitu Yesus, menyebabkan darahnya menyelamatkan dunia. Wow. Yesus mengatakan menyalib orang benar menyebabkan masuk neraka. Kenapa demikian? Coba baca di Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Keluaran 23:7-8, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Tiba-tiba saja Paulus merubah itu semua. Dia rubah Paulus. Kenapa dia merubahnya? Karena dia ingin menjerat orang di luar sana, para pendosa ini yang bingung mau kemana menghapuskan dosanya, yang bingung terhadap maksiat yang mereka lakukan, kejahatan yang mereka lakukan. Maka Paulus hadir sebagai penawar. Dengan apa? Dengan menjajakan darah Yesus di atas tiang salib. Padahal itu adalah sesuatu kemungkaran yang menurut Yesus tidak mungkin kau bisa meluputkan dirimu dari api neraka. Malah dijual Paulus kebalik. Salib adalah keselamatan, salib adalah kemenangan, padahal salib adalah kebinasaan. Itu menurut Yesus. Dibalik oleh Paulus. Kenapa? Untuk menjerat orang di luar kelompoknya agar masuk menjadi pengikutnya. Itulah Kristen yang menjadi korbannya. Silakan. Oke. Kalau menurut Bang Zuma sendiri ya, kalau menurut saya kalau kayak neraka itu, kalau di Alkitab itu dia tuh diartikan berarti seperti Sheol, atau bisa diartikan kuburan umum. Kuburan umum. Kalau istilah umumnya itu seperti kuburan umum gitu. Jadi neraka api yang bernyala-nyala dan penyiksaan terus-menerus itu, Bang, menurut saya itu sama sekali tidak ada, Bang ya. Kalau menurut saya nih, menurut yang saya tafsirkan. Karena kenapa? Karena neraka itu tempat seperti apa sih, Bang? Misalnya anggaplah kita berbuat dosa selama kita hidup lah. Apakah itu seimbang dengan kita di neraka selama-lamanya? Kan tidak masuk akal toh. Jadi itu sangat tidak seimbang sekali. Misalnya kita berbuat dosa selama seumur hidup lah, katakanlah seumur hidup. Terus kita disiksa di api neraka bernyala-nyala, itu kita dihukum selama-lamanya. Apakah itu setimpal? Kan menurut logika saya itu tidak setimpal, karena itu menandakan bahwa Tuhan itu sendiri yang menciptakan neraka itu jahat dan menghukum orang-orang ke situ. Bagi yang tidak mau mendengarkan dia
dia hukum, disiksa secara terus-menerus. Logikanya seperti ini, Bang. Misalnya kalau misalnya kita punya anak anggaplah berbuat nakal. Ini kita sendiri, Bang, ya, yang punya hati dan otak. Masuk akal enggak kalau misalnya anaknya kita buat nakal, terus kita hukum dia, kita taruh tangannya di atas kompor. Kan tidak mungkin toh, Bang. Itu secara logika dan pikiran kita manusia. Tidak mungkin saya mau hukum anakku ini, saya mau bakar DP tangan. Saya mau hukum dia, saya mau pukul tangannya, kasih patah. Kan tidak mungkin toh. Ya mungkin seperti itu Tuhan, Bang. Apalagi Tuhan yang paling sangat menyayangi manusia, kan sangat tidak masuk akal kalau menurut saya ya. Dia membuat tempat seperti itu. Jadi neraka yang disebutkan di sini mungkin kan kalau di kitab Kejadian dibilang setelah engkau mati engkau akan kembali ke debu, ke tanah. Jadi sama sekali tidak kemana-mana, Bang. Ini juga sepadan dengan Pengkhotbah 9 ayat 5. Pengkhotbah 9 ayat 5 ini dibilang begini, orang hidup sadar bahwa mereka akan mati, tapi orang mati sama sekali tidak sadar akan apapun. Di ayat yang ke-10 juga itu dikatakan yang di bawah langit itu sadar bahwa mereka akan mati. Jadi itu sih, Bang. Oke, baik. Menurut saya. Dan terus untuk Yesus sendiri dia kalau di yang sebenarnya ini, Bang, dia bukan Tuhan yang harus disembah, karena selama dia di bumi, kalau misalnya dia Tuhan yang harus disembah, harusnya dia mengajarkan sama muridnya, beginilah kamu harus berdoa, kamu harus berdoa dengan namaku, kamu harus menyebut namaku. Kan harusnya begitu toh, Bang. Tapi dia malah menyuruh muridnya untuk berdoa kepada Bapa yang di surga, bukan sama dirinya. Misalnya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Kan seperti itu. Yesus di dalam doanya itu ingin meminta agar kerajaan surga itu datang, ya, Bang. Datang dari surga turun ke bumi. Nah, kenapa kira-kira begitu, Bang? Yesus meminta kerajaan surga itu supaya turun dari surga ke bumi. Karena kalau kita tahu sendiri, Bang, bumi ini kan keadaannya sangat kacau ya, dipenuhi dengan peperangan, penderitaan. Karena yang dibilang di 1 Yohanes 5 ayat 19, dunia ini dikuasai oleh setan si iblis. Karena kerajaan surga bersih dan sangat berbeda jauh dengan dari bumi sekarang, makanya di situ Yesus meminta agar kita berdoa agar segera kerajaan Allah datang memerintah dari surga ke bumi, agar bumi sama seperti di surga. Kan begitu doa Yesus toh. Bumi sama seperti di surga, artinya bumi bersih sama seperti di surga. Jadi tidak ada lagi yang seperti sekarang ini, banyak begal dan lain-lain. Karena itu penguasanya, yang penguasa, Bang, ya. Kalau menurut Alkitab itu penguasanya si jahat atau setan si iblis yang kuasai dunia sekarang ini, Bang. Gitu. Jadi menurut saya seperti itu. Dan ya itu sekali lagi. Ada lagi? Kenapa dia minta agar kerajaan surga datang, agar kehidupan manusia di bumi damai ya, damai, aman, dan tentunya manusia pasti akan dikembalikan, di kondisi yang sempurna, sesuai yang sesuai yang dikatakan di Wahyu 21 ayat 3 dan 4. Bahwa jika kerajaan surga sudah memerintah di bumi, dibilang di situ bait Allah akan memerintah di bumi. Di ayat yang keempat dikatakan bahwa tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi tangisan. Hal-hal yang sudah dahulu terjadi, yang sekarang kita alami, tidak akan terjadi lagi di masa depan di bumi yang akan datang, yang dimana Tuhan yang memerintah secara langsung. Terima kasih, Bang. Oke, baik. Jadi saudara harus melakukan pendalaman materi lagi, Bang. Jadi Anda mencampur adukkan semuanya dengan konsep Anda
karena Anda membaca Bible, tapi itu disambungkan semuanya. Kalau berbicara mengenai Kejadian, berbicara mengenai kitab Torah, berbicara mengenai Adam, berbicara mengenai Abraham, itu harus kita dudukkan pada zamannya. Jangan ajaran Abraham kita dudukkan di Yesus. Kenapa? Karena ajaran Tuhan itu tidak langsung sebegitu diturunkan kepada seluruh umat. Enggak. Yesus saja berkata dalam Yohanes 16, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Zaman Yesus aja masih banyak ajaran yang belum bisa diajarkan karena manusia belum sanggup menanggungnya saat itu. Jadi jangan digabung semua seakan-akan ajaran pada zaman Abraham itu diajarkan di zaman Yesus. Enggak kayak gitu. Buktinya di dalam pengajaran Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 29, Yesus berkata, nanti orang yang mati akan dibangkitkan dari kubur. Mereka yang berbuat baik akan dibangkitkan untuk masuk ke surga. Mereka yang berbuat jahat akan dibangkitkan, dilemparkan ke neraka. Jadi itu tidak bisa dipungkiri. Ajaran para nabi itu berkesinambungan. Tapi pada zaman Yesus itu hanya untuk berlaku pada zamannya dia saja. Kenapa? Karena akan datang pengajar yang lebih sempurna ajarannya. Seperti itu adanya. Nah, terkait dengan tema kita di sini, saya katakan sekali lagi, tidak ada Adam mewariskan dosa. Yang mewariskan dosa itu adalah orang Farisi, dan penerima waris itu adalah Kristen. Nah, saya kira begitu abangku. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita akan lanjut lagi lain kali ya saudara ya. Nanti lain kali kita sambung lagi saudara Zero. Makasih ilmunya luar biasa. Oke.